Institut Pertanian Bogor, Bapak Profesor Anas Miftah Fauzi. Terima kasih atas kehadiran Bapak hari ini. Yang kami hormati Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bapak Dr. Sugianta. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Yang kami hormati Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB, Profesor Edi Santosa, yang selalu mendukung kami di program studi. Terima kasih atas kehadiran Bapak hari ini. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman, Sekolah Pasca Sarjana IPB, Dr. Yudiwanti, beserta para guru besar di Program Studi Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman, khususnya dan di Departemen Agronomi dan Hortikultura umumnya, juga para dosen di Departemen Agronomi dan Hortikultura, serta Fakultas Pertanian IPB. Dan tentu yang kami hormati dan kami muliakan, para hadirin, tamu undangan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, apresiasi yang tinggi atas atensi dan kehadiran Bapak Ibu hari ini dalam acara webinar Program Studi Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman Sekolah Pasca Sarjana IPB 2021. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat sehat, waktu, dan kekuatan, sehingga kita dapat menyelenggarakan dan menghadiri acara webinar ini. Sholawat dan salam senantiasa kita kirimkan ke haribaan arwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan kita sepanjang hidup, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan saya memperkenalkan diri, walaupun mungkin sebagian sudah mengenal saya. Saya Dewi Sukma, kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman Sekolah Pasca Sarjana IPB di Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB. Bersama dengan Ibu Dr. Sinto Wahyuning Abdi, insya Allah kami akan mendampingi Bapak Ibu di acara hari ini. Adapun susunan acara hari ini adalah pembukaan, sambutan-sambutan, kemudian seminar dan bioteknologi tanaman untuk menunjang ketahanan pangan, kemudian dilanjutkan dengan selingan, dan selanjutnya adalah seminar sesi 2 tentang profil program studi pemuliaan dan bioteknologi tanaman, serta berbagi pengalaman dari alumni PSBBT, kemudian penutup. Untuk memulai acara ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita lancar dan berkah untuk semuanya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita masuk ke acara sambutan. Untuk itu kami mengundang Dekan Fakultas IPB, Bapak Dr. Sugianta untuk memberi sambutan. Kepada Bapak Dr. Sugianta kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dekan Sekolah Pasca Sarjana Prof. Anas Miftah Fauzi. Yang saya hormati Ibu Yudiwanti dan Ibu Dewi Sukma sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi. Bapak Kepala Divisi Prof. Sudarsono dan Prof. Suryono Hadi Sucahyo, seluruh panitia, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita bisa silaturahmi, sehat walafiat pada acara webinar yang saya kira sangat menarik. Saya mohon maaf, ini saya dari Kebun Jonggol, jadi mungkin ada sedikit mudah-mudahan tidak ada gangguan. Saya menggunakan HP soalnya karena pada pagi ini alhamdulillah Bapak PTPN 3 akan memberikan bantuan pengembangan mini plan sawit di Jonggol. Bapak Ibu sekalian, program studi pemuliaan tanaman dan bioteknologi tanaman, program pasca sarjana di Departemen Agronomi dan Hortikultura ini saya kira sudah sangat
terkenal di Indonesia, di seluruh Indonesia, karena saya kira sudah lama berjalan dan memiliki mahasiswa dari berbagai pelosok Indonesia, sehingga PBT ini sudah sangat populer lah. Dan program studi ini sangat bagus, terakreditasi A. Mudah-mudahan ke depan segera akan menjadi unggul, saya kira, unggul dengan sistem akreditasi yang baru. PBT saya kira sangat menarik dan ke depan merupakan center pengembangan sains di Fakultas Pertanian dan di Departemen Agronomi dan Hortikultura, karena saya kira pemeliharaan tanaman itu menjadi dasar pengembangan produktivitas tanaman, karena karakter genetiknya dirancang dari situ dan selalu mengalami perkembangan yang luar biasa sampai akhir-akhir ini. Demikian juga bioteknologi tanaman, saya kira merupakan ilmu yang berkembang sangat pesat pada akhir-akhir ini, sangat diperlukan untuk perkembangan pertanian masa depan. Jadi saya kira program studi pemeliharaan dan bioteknologi tanaman merupakan pilihan yang sangat tepat untuk calon mahasiswa program pascasarjana ke depan, karena memang kita, negara kita, bangsa kita, dan pengembangan ilmu pengetahuan memerlukan bidang ini, saya kira. Sehingga saya ucapkan selamat kepada seluruh dosen di divisi pemeliharaan tanaman dan divisi bioteknologi yang terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendukung program studi PBT ini. Kalau kita lihat, saya kira produksi paten, produksi publikasi di departemen maupun fakultas di grup pemeliharaan dan bioteknologi tanaman ini yang paling banyak, saya kira, sehingga menggambarkan betapa perkembangan ilmu pengetahuan di prodi di divisi ini sangat pesat. Saya ucapkan selamat kepada PBT dan dua divisi yang mendukung program studi ini, yaitu pemeliharaan dan bioteknologi tanaman, atas keberhasilan pengembangan prodi ini, dan terus mudah-mudahan prodi ini bisa berkembang dan menebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita. Saya kira tidak panjang lebar, bagi semua hadirin bisa ikut menyebarkan berita baik bahwa ada program studi yang menurut saya sangat baik, ya, untuk tempat belajar teman-teman S2 maupun S3, sehingga ke depan bisa mengembangkan varietas-varietas ataupun yang bioteknologi ke depan, sehingga menemukan banyak hal yang sangat diperlukan untuk pengembangan pertanian ke depan. Saya kira demikian. Selamat berwebinar. Terima kasih. Mohon maaf bila tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kelihatannya Bu Dewi luar ya. Ya, Bu Baik, Bapak Ibu, jika demikian karena Bu Dewi sepertinya sedang ada kendala jaringan, terima kasih banyak Dekan Fakultas Pertanian atas sambutannya pada pagi hari ini. Kita akan masuk kepada tahap selanjutnya. Kami mohon perkenan yang kami hormati Anas Miftah Fauzi selaku Dekan Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor untuk memberikan sambutan dan semangat kepada kami semua pada pagi hari ini. Kepada Prof. Anas dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Pertanian IPB, Ketua Departemen Agronomi Hortikultura, Ketua Program Studi, dan juga Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Pemulihan Tanaman dan Bioteknologi, Pemulihan dan Bioteknologi Tanaman, dan para guru besar, para dosen di Departemen Agronomi Hortikultura, khususnya para pembicara dan juga undangan yang hadir pada hari ini dan juga para mahasiswa. Pertama, mari kita menjadikan puji dan syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya berbagai macam nikmat kita dapatkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa hadir silaturahim pada pagi hari ini. Semoga penuh manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Kami dari Sekolah Pasca Sarjana IPB tentunya menyambut baik dan terima kasih atas penyelenggaraan webinar pada hari ini yang saya kira dimotori oleh program studi Pasca Sarjana untuk bidang pemulihan dan bioteknologi tanaman. Tentu ini merupakan media yang baik untuk mempromosikan program studi ini yang tidak banyak saya kira di Indonesia, program studi yang menyelenggarakan bidang pemulihan tanaman. Dan sementara tadi Pak Dekan Paperta sudah menyampaikan begitu pentingnya bidang ilmu ini, dan memang juga faktanya tidak cukup banyak ya, barangkali kalau kita bicara critical mass, kita bicara sumber daya manusia, memang masih sangat-sangat diperlukan untuk bisa mendukung pemulihan tanaman, baik dengan konvensional maupun bioteknologi maupun pendekatan-pendekatan yang lain, sehingga bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang sesuai dengan kita harapkan, ya khususnya untuk pangan, energi, dan kesehatan. Sekitar tahun 2012 saya pernah ke Danforth Plant Science ya, di St. Louis ya, Missouri. Saya kira sangat bagus sekali. Sebagai satu contoh saja di situ bagaimana mengubah dari singkong yang racun banyak mengandung CN menjadi singkong yang mengandung protein yang cukup tinggi untuk program food security di Afrika dengan dana dari Microsoft Foundation waktu itu, Bill Gates Foundation. Ini satu contoh yang saya kira sesuatu yang awalnya mungkin dianggap kita kurang baik, tetapi dengan pendekatan pemulihan tanaman tadi kemudian bisa didapatkan tanaman yang punya manfaat yang besar. Contoh lain, saya bukan ahli di bidang ini, tapi menyampaikan saja hal yang bagi saya impresif, informasi yang pernah saya terima. Pada waktu itu kita mendiskusikan zaman atau era mengenai kedelai. Kan kedelai ini selalu up and down ya, kadang kebutuhannya tinggi, kadang mungkin rendah, dan sebagainya. Sementara kita memerlukan cukup banyak. Waktu itu ada ide dari salah satu guru besar di UI yang mengatakan, bagaimana kalau IPB itu melakukan upaya pemulihan tanaman kedelai bukan untuk produksi, tetapi untuk menghasilkan komponen aktif yang bisa punya peran besar untuk kesehatan. Kalau tidak salah mau dikoreksi itu isoflavon ya, untuk anti cancer kalau tidak salah. Jadi kita bisa melakukan pemulihan untuk fokus atau tujuan tertentu. Kemudian pernah dapat info juga dari Ibu Ines Ludin waktu itu bagaimana menggunakan gen editing menghasilkan padi atau beras yang mengandung Fe yang sangat baik untuk mencegah anemia dan sebagainya. Saya kira Prof. Syukur yang sangat hebat di dalam pemulihan untuk berbagai macam produk hortikultura, dan juga profesor yang lain, profesor di IPB, saya kira banyak produk-produk yang sudah
terbukti dan dimasyarakatkan, termasuk juga Prof dari tim Pak Dr. Hajrial ya dengan IPB 3S dan sebagainya. Itu yang contoh-contoh saja, barangkali mudah-mudahan menjadi daya tarik yang baik bagi para mahasiswa ataupun juga mitra ya, mitra dari perusahaan maupun mitra institusi perguruan tinggi yang bisa bekerjasama dengan IPB untuk bersama-sama mengembangkan keilmuan ini dan menghasilkan produk-produk varietas yang baik untuk bisa bermanfaat. Dari sisi industri juga ada juga upaya untuk mengurangi kandungan lignin pada kayu sehingga kita menghasilkan kayu yang lunak, yang baik untuk memproduksi pulp dan kertas dengan konsumsi bahan kimia yang rendah sehingga kita bisa ramah lingkungan. Dan banyak lagi yang lain. Saya karena bukan ahlinya, saya hanya mensitir beberapa informasi yang saya dapatkan, saya lihat dan saya baca. Yang ini mudah-mudahan menjadi daya tarik yang tinggi bagi para mahasiswa. Jadi kita sangat berharap bisa nanti mendapatkan mitra mahasiswa maupun dari mitra-mitra yang lain. Sebagai informasi bagi para calon mahasiswa, itu bisa mulai mendaftar karena sudah dibuka untuk mendaftar sekolah bahasa dari IPB di admisi.ipb.ac.id ya, nanti masuk ke sana, silakan membuka dan bisa memilih PBT ya, Bu Yudiwanti ya, nanti Bu Yudiwanti akan cerita mengenai profil dan sebagainya. Saya ikut promosi saja, silakan seperti idol ya, jangan lupa klik gitu ya untuk di prodi PBT ya untuk nanti masuk ke IPB. Dan bagi mahasiswa yang sudah kuliah di IPB, kami mendorong untuk kerjasama dengan baik dengan pusat-pusat terkait ya, yang untuk kegiatan pemulihan ini ada di pusat bioteknologi, ada di pusat kajian hortikultura dan buah tropika, ada juga di yang lain-lain yang saya kira itu menjadi tempat untuk kegiatan penelitian. Sekolah Pasca punya program yang kita sebut sebagai gerakan lulus tepat waktu. Jadi kami memfasilitasi untuk program-program semacam ini, memberikan fasilitasi tempat atau kita katakan sebagai working space, repository, bahkan mungkin ada funding juga dari pusat-pusat yang memiliki program-program riset yang bisa dikerjakan oleh para mahasiswa. Saya kira ini yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada program studi PPT, Pak Dekan dan Kadep dan Bapak sekalian atas terselenggaranya kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada hadirin sekalian yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan penuh berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau salah dalam menyampaikan tadi beberapa hal terkait bidang keilmuan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Anas Miftah Fauzi atas sambutannya. Seperti disampaikan Prof. Anas bahwa IPB sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk sekolah pasca sarjana mulai tanggal 23 Februari 2021. Silakan Bapak Ibu yang ada rencana bisa membuka website di admisi.ipb.ac.id. Selanjutnya kita masuk ke acara sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB kepada Profesor Edi Santosa. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bisa kedengar suaranya, Ibu? Ya, terdengar jelas, Prof. Edi. Dari Baik, lapang ya, Prof. Edi. Mohon maaf, ini masih di lapangan, jadi mohon maaf pakai kaos. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Jadi terima kasih juga kepada Pak Dekan Fakultas Pertanian, Pak Dekan Fakultas Pascasarjana yang tadi sudah berkenan memberikan sambutannya. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Siap. Mohon maaf ada Pak Rektor di belakangnya. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia
ada Ibu Yudi, Bu Dewi Sukma, kemudian Ibu Ning, kemudian Bu Sinto, ada siapa lagi ya? Juga terima kasih yang tidak terhingga kepada para narasumber, ada Prof. Sudarsono, Prof. Bambang, kemudian ada Bapak Pak Subhan ya, kemudian Pak Syukur atas kesediaannya sebagai narasumber. Jadi saya tidak akan memperpanjang sambutan, tetapi saya pertama-tama mengekspresikan rasa bangga yang tidak terhingga dengan diadakannya webinar ini. Karena menurut saya ke depan, salah satu solusi masa depan adalah pemuliaan dan biotek. Saya kira tantangan utama para ahli pemuliaan dan biotek adalah seperti juga ahli engineer lain, itu memiliki 3 tantangan. Yang pertama adalah menciptakan dari yang tidak ada, kemudian menjadi mungkin untuk hal-hal yang mustahil, kemudian mengubah tantangan, kendala menjadi sebuah peluang. Saya kira bisnis ke depan yang paling berkembang pesat selain bisnis IT pada saat ini adalah bisnis sektor bioteknologi dan pemuliaan. Kalau saya lihat dari data yang ada, di tahun 2020 itu nilainya secara global sekitar 500 miliar dolar. Dan diperkirakan dalam waktu 10 tahun ke depan, angkanya akan naik sekitar 50%-nya, jadi sekitar 800 miliar dolar. Saya kira ini satu bisnis yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu, kami atas nama Departemen AGH mengundang para calon yang mahasiswa yang bisa bergabung ke Departemen AGH, khususnya program studi S2, pemuliaan dan bioteknologi tanaman, untuk sama-sama menyongsong masa depan yang lebih cerah. Saya kira demikian, Bu Dewi Sukma, dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat datang di webinar AGH. Saya atas nama Departemen AGH mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Juga nanti apa yang disampaikan oleh para narasumber, kami ucapkan terima kasih. Semoga bisa menjadi penyemangat bagi kita semua. Tadi saya lihat sepintas di list partisipan, ada Profesor Haryadi dari Untan, ada yang dari Unila, kemudian ada yang dari Andalas, dan sebagainya. Saya kira ini satu momen yang sangat baik untuk saling berbagi, kemudian untuk saling memperkuat, dan juga untuk menjadikan bioteknologi dan pemuliaan ini menjadi anchor utama kita di dalam meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan produktivitas pertanian kita, kemudian menggapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya kira demikian, Bu Dewi dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Selamat berwebinar, mudah-mudahan apa yang diperoleh memberikan manfaat yang besar-besarnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Edi Santosa. Jadi Prof. Edi, Dr. Sugianta, dan para pimpinan IPB saat ini sedang di Kebun Jonggol. Kebun Jonggol adalah kebun sawit Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB. Mudah-mudahan kebun ini juga akan mensupport penelitian-penelitian dari mahasiswa kita di program studi pemuliaan dan bioteknologi tanaman, khususnya untuk pemuliaan tanaman kelapa sawit, dan mungkin juga nanti jenis-jenis lainnya seperti ubi kayu dan lainnya yang sedang diinisiasi di kebun ini. Selamat bertugas, Prof. Edi, Pak Sugianta, dan Pak Rektor. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih karena memang di list peserta kami lihat ada Bapak Ibu dari berbagai program studi di universitas lainnya di Indonesia. Mohon maaf tidak bisa kami sapa satu persatu. Terima kasih juga kepada Kepala Balai. Kami melihat ada Dr. Ismail Maskromo. Beliau juga adalah alumni
alumni PSPBT dan saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Bali Palma ya, Balai Penelitian Tanaman Palma di Manado. Terima kasih Pak Ismail. Juga dari kolega kami di Sinarmas, Dr. Roberdi, beberapa peneliti di Sinarmas juga mengambil S2 dan S3 di program studi pemeliharaan dan bioteknologi tanaman. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan kita terus bisa bekerja sama untuk melahirkan pemulia-pemulia dan ahli bioteknologi tanaman. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara berikutnya yaitu sesi seminar. Seminar ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Tri Kusumaning Tias. Ibu, kami biasa memanggil Ibu Ning. Mungkin Mas Saiful bisa menayangkan kurikulum vitae Ibu Ning. Jadi Ibu Ning menyelesaikan S1 di program studi proteksi tanaman Universitas Pajajaran, Department of Environmental Biology, University of Guelph di Kanada, lulus tahun 1991. Kemudian Ibu Ning menyelesaikan S3 di Institut Pertanian Bogor, bidang pemeliharaan tanaman, lulus tahun 2001. Mohon maaf, tadi di Kanada lulus tahun 1991. Ibu Ning pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Pemeliharaan dan Bioteknologi Tanaman periode 2007 sampai 2013. Area riset beliau adalah di bidang pemeliharaan tanaman untuk lingkungan era tropika. Kami persilakan kepada Ibu Ning untuk memimpin sesi ini. Terima kasih Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat untuk kita semua pagi ini. Saya mohon maaf, cek suara dulu. Apakah suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, Jelas, Bu. baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, pagi ini kita akan mengikuti dua presentasi yang akan dibawakan oleh dua narasumber kita, yaitu Profesor Syukur dan Profesor Sudarsono. Pada yang pertama adalah peran pemulihan tanaman dalam menunjang ketahanan pangan yang akan disampaikan oleh Prof. Syukur. Kemudian yang kedua adalah peran bioteknologi tanaman dalam menunjang ketahanan pangan yang akan disampaikan oleh Prof. Sudarsono. Masing-masing akan berlangsung selama sekitar 20 sampai 25 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, dan Bapak dan Ibu kami mohon dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat yang ada pada Zoom meeting pada pagi ini. Kemudian Bapak, ada insentif kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman semua ini yang mengajukan pertanyaan terpilih akan mendapatkan hadiah buku yang tadi sudah ditampilkan. Jadi boleh memilih buku mana yang akan dipilih ya, yang diinginkan nanti akan dihadiahkan oleh Prof. Syukur. Terima kasih Prof. Syukur atas hadiah buku untuk para peserta. Baiklah Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, kita akan mulai acara webinar kita pada pagi ini dengan topik yang pertama, yaitu peran pemulihan dalam menunjang ketahanan pangan yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Muhammad Syukur, SPMSI. Beliau adalah dosen pada divisi Genetika dan Pemulihan Tanaman, salah satu divisi yang mendukung program studi pemeliharaan dan bioteknologi tanaman. Beliau juga adalah Ketua Umum PERIPI 2017 sampai sekarang. Beliau menyelesaikan S1-nya di IPB, kemudian S2 juga di IPB, dan S3 di IPB pada tahun 2007. Jadi beliau ini adalah salah satu profesor muda kami yang prestasinya luar biasa karena pernah menjadi inovator di IPB, inovator kemudian mendapatkan penghargaan sebagai dosen
berprestasi peringkat 1 nasional tahun 2014, dan juga yang berhubungan pemuliaan, beliau adalah penerima hak akil tahun 2012. Ya, jadi ini sudah lengkap Pak Syukur ini prestasinya. Untuk itu kita persilakan beliau menyampaikan topik yang pertama, yaitu peran pemuliaan dalam menunjang ketahanan pangan. Kepada Prof. Syukur saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Tri Kusumaning Tias. Yang saya hormati Dekan Sekolah Pasca Sarjana IPB, Prof. Anas Miftah Fauzi. Yang saya hormati Dekan Fakultas Pertanian IPB, Pak Dr. Sugianta. Ketua Departemen Agronomi Hortikultura IPB, Prof. Edi Santosa, Ketua PSS 2S3 Pemulihan dan Biotehnologi Tanaman, Ibu Dr. Yediwanti dan Ibu Dewi Sukma, Kepala Divisi Genetika dan Pemulihan Tanaman, Prof. Suryono, Kepala Divisi Biotehnologi Tanaman, Prof. Sudarsono, para guru besar dan dosen di AGH maupun PBT, para pemulia senior, saya lihat ada Prof. Hidayat, tadi ada Prof. Hengki, terima kasih telah bergabung, para alumni PBT, kemudian para dosen di berbagai perguruan tinggi, ya, dan peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Anak raja menyulap katun, sayang berbah di pohon cemara. Izin membuka dengan pantun, saya sembah pembuka bicara. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah sudah dibuka, semoga kita semua sehat sentosa. Amin ya robbal alamin. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan daring. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat seperti yang saya sampaikan di pantun tadi. Mohon izin saya untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ding tadi, tema yang diamanatkan kepada saya adalah peran pemulihan tanaman dalam menunjang ketahanan pangan. Ya. Saya awali dengan ini, bahwa Indonesia pernah mendapatkan penghargaan dari WHO pada tahun 1985 atas prestasinya yang mencapai swasembada pangan. Ya. Penghargaan ini terima langsung oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Dan kita ingat bahwa apa yang mengawali atau yang menyebabkan kita mencapai swasembada beras itu adalah varietas-varietas yang dikembangkan pada pemerintahan Orde Baru. Ya, salah satu produknya yang cukup terkenal itu adalah varietas unggul tahan wereng. Jadi varietas unggul, namanya varietas unggul waktu itu sangat-sangat kita kenal di media massa, di berbagai kesempatan ketika Pak Harto itu berbicara di kelompok pencapir dan lain sebagainya. Namun sebetulnya 28 tahun sebelum itu Presiden pertama kita, Bung Karno, sudah menyampaikan bahwa berkat usaha di bidang pemuliaan, bidang pertanian, dengan cara mengawinkan, itu seleksi dan lain sebagainya, maka akhirnya didapatlah varietas yang namanya bengawan, yang kebal terhadap penyakit mentek waktu itu, dia punya kualitas bagus, rasanya sih enak, dan produksi lebih tinggi daripada yang dikenal sebelumnya. Dan ini disampaikan oleh Bung Karno pada saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Ya, ini adalah varietas bengawan yang dimaksud oleh Bung Karno, yang dilepas tahun 1943. Ini merupakan varietas padi yang pertama kali dilepas hasil persilangan. Sebelum itu ada juga yang dilepas tapi introduksi. Yang ketuanya adalah dari 3 negara, Cina, India, dan Indonesia. Di mana daya hasilnya 3,5 sampai 4 ton per hektar. Jadi ini mengawali nanti yang penghargaan kepada Indonesia ya, berupa swasembada pangan, swasembada beras pada saat itu. Kemudian berkat teknologi pemulihan tanaman, maka kemudian muncullah berbagai varietas unggul baru. Ini adalah varietas padi revolusi hijau yang dilepas tahun 1968
yang kemudian mulai memperbaiki arsitektur tanamannya, ya, kemudian umurnya juga dilihat, dan daya hasilnya ditingkatkan dari tadi 3,5 sampai 4 menjadi 4 sampai 5 ton per hektar. Kemudian kita kenal padi pasca revolusi hijau, itu R64 pas tahun 1986, dan sampai saat ini saya kira masih sangat terkenal, dan turunan-turunannya padi yang sekarang itu adalah dari IR, ya, Ciherang juga saya kira, yang daya hasilnya juga sudah mulai lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, 5-6 ton per hektar. Ya. Kemudian yang terbaru itu adalah varietas tipe baru, ya, diperbaiki lagi arsitektur tanamannya, idiotype tanamannya, ya, di mana jumlah anakannya tidak terlalu banyak, tetapi semua produktif, gabah permalainya banyak, dan produktivitasnya luar biasa meningkat menjadi 6-9 ton per hektar. Dan saya kira IPB di sini ada Pak Hajrial, ini juga sudah merilis padi tipe baru ini, IPB 3S ya, tahun 2012 dengan rata-rata hasil 7 ton per hektar, dan potensi hasilnya dapat mencapai 11,2 ton per hektar gabah kering giling. Nah, dengan demikian kalau kita lihat peningkatan produktivitas padi khususnya tadi dari 3 sampai 9 ton ini tidak lepas dari aktivitas para pemulia, tidak lepas dari pemuliaan. Ya, kalau kita lihat juga di sini berbagai data di dunia kita bisa lihat, selain Indonesia ada Cina, India, Jepang, Thailand, dari tahun ke tahun produktivitasnya mengalami peningkatan, khususnya padi. Diawali sebetulnya dari revolusi hijau, atau sebelum itu adalah dengan ditemukannya hukum Mendel, kemudian genetika kuantitatif, kemudian pengembangan ilmu pemuliaan, genetika, dan lain sebagainya, sehingga produktivitas padi juga semakin meningkat. Demikian juga dengan komoditas-komoditas lain, tomat, kentang, gandum, kedelai, jagung, dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat semenjak diperkenalkannya, semenjak pemuliaan mulai berbasis ilmu, ya. Sebelumnya adalah berbasis seni, basis ilmu, namun seni juga tidak ditinggalkan. Saya kira kolaborasi gabungan antara ilmu dan seni, maka produktivitas berbagai tanaman ini meningkat 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan kalau pada jagung itu luar biasa peningkatannya. Ya, jadi dengan adanya teknologi pemuliaan yang semakin berkembang, maka produktivitas tanaman semakin meningkat. Dan tentu ini sumbangannya sangat besar bagi ketahanan pangan di berbagai belahan dunia. Tadi di awal dengan revolusi hijau mengatasi kelaparan di berbagai negara, kemudian masuk ke Asia Tenggara revolusi hijau itu, dan ke Indonesia berakhir tadi pada swasembada beras pada waktu itu. Dan semenjak Indonesia merdeka ini sampai tahun 2020, sudah ada 4.428 varietas yang dihasilkan. Ya, terbanyak memang adalah sayuran, karena dilihat dari tingkat komersialnya tinggi, maka banyak sekali varietas-varietas sayur yang sudah dilepas, itu 1.860. Kemudian tanaman pangan yang banyak adalah padi. Ya, saya kira kemudian diikuti oleh buah-buahan, kemudian perkebunan, hias, dan biofarmaka. Dan sebetulnya varietas tanaman pangan yang pertama kali dilepas tahun 1918 ya, sebelum Indonesia merdeka, itu kedelai waktu itu. Dan memang berbagai varietas tanaman itu mulai intensif itu dilepas varietasnya semenjak adanya peraturan tentang undang-undang budidaya tanaman yang kemudian mewajibkan sebelum diedarkan wajib untuk dilepas varietasnya. Ya, ini adalah berbagai data tentang bagaimana komoditas berbagai kelompok tanaman itu dilepas. Ya. Misalnya sayuran itu yang pertama kali adalah intan, kemudian buah-buahan itu adalah durian petruk, hias itu adalah gladiol dari dengan varietas dayang sumbi, kemudian biofarmaka itu adalah varietas cimanggu, kelapa sawit itu adalah DP Sungai Pancur. Nah, untuk program studi pemuliaan dan teknologi, program studi pemuliaan dan bioteknologi tanaman PB, ya, dosen-dosennya itu sudah hampir melepas dan atau mendaftarkan varietas ya di Kementerian Pertanian, hampir 100 varietas ya. Tadi adalah padi, kemudian yang fenomenal juga adalah pepaya. Saya kira pepaya Kalina ini masih
masih merupakan varietas yang fenomenal sampai saat ini. Kemudian berbagai varietas hortikultura, cabai, kemudian melon, kemudian atau juga membantu pemerintah daerah dalam melepas varietas lokal, ya, misalnya nanas, kemudian salak, ya, manggis dan lain sebagainya. Jadi sudah hampir 100 varietas. Ini ada contoh juga berbagai varietas cabai hias, ya, untuk urban farming juga sudah didaftarkan di Kementerian Pertanian dan 3 sudah dilepas, yaitu Ayasha, Sakira dan Lembayu, ya. Nah, dilihat dari karakter yang dilakukan kegiatan pemuliaan, kita lihat bahwa saat ini pemuliaan sudah masuki pada generasi ketiga. Jadi pemulihan generasi pertama itu adalah perakitan dan pengembangan varietas berdaya hasil tinggi, ya, produktivitas tinggi dan lain sebagainya. Dan saya kira komoditas-komoditas baru yang belum ada varietasnya biasanya di awal pelepasan varietas adalah yang berdaya hasil tinggi, ya. Kemudian diikuti juga pemulihan generasi kedua adalah perakitan varietas yang tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik, ya, tahan terhadap hama, tahan terhadap penyakit, cekaman abiotik, ya, tanah masam, tanah gambut dan lain sebagainya, di mana Indonesia itu ada 48 ekosistem, ya, jadi memang pemuliaan untuk perakitan terhadap varietas tahan cekaman biotik dan abiotik ini sangat penting di Indonesia, ya. Kemudian pemulihan generasi ketiga adalah peningkatan kualitas dan nilai gizi, ya, yang kita sebut dengan biofortifikasi. Ya, ini adalah pemulihan yang generasi ketiga. Ya, jadi kalau kita lihat pada padi saja ini pemuliaan mulai dari peningkatan produktivitas yang saya sampaikan tadi, kemudian juga merakit varietas yang unggul, yang tahan terhadap berbagai hama dan penyakit, dan kemudian terakhir juga padi biofortifikasi untuk tahan seng dan mengandung besi, mengandung seng dan lain sebagainya, ya. Nah, biofortifikasi ini menjadi sangat penting pada dengan adanya pandemi COVID-19 ini, COVID-19, di mana kandungan gizi khususnya adalah pada tanaman sayuran, ya, ini sangat penting untuk meningkatkan imun, meningkatkan ketahanan tubuh, ya. Jadi pasca pandemi COVID ini saya kira akan sangat penting untuk melakukan biofortifikasi pada berbagai tanaman, khususnya adalah sayuran. Dan dengan adanya work from home ini, pemuliaan untuk urban farming ini saya kira juga sangat penting, yang adaptif di pekarangan sempit, karakter unik, kemudian tadi pertama juga nilai gizi yang baik. Ini adalah biofortifikasi pada berbagai tanaman pangan di dunia. Saya kira ini pemulihan generasi ketiga di dunia, saya kira sudah pada tahapan ini. Yang fenomenal adalah beras padi golden rice, ya. Kemudian dari teknologi pemulihan tanaman ini kita sudah memasuki pada pemulihan 4.0. Jadi kalau kita coba untuk mengklasifikasikan mulai dari pemulihan 1.0, kita didasarkan kepada seni dan fenotip. Ini awalnya dari domestikasi, itu ada ribuan tahun, puluhan ribu tahun itu petani-petani kita melakukan kegiatan pemulihan tanaman berdasarkan kepada seni dan fenotip-fenotip unggul yang penting. Kemudian dengan adanya penemuan kembali hukum Mendel tahun 1900-an, maka pemuliaan ini mulai memanfaatkan informasi genetik. Jadi ilmu mulai berkembang di situ, sehingga selain seni, maka ilmu juga mendasari kegiatan pemulihan tanaman. Populasi bersegregasi, hasil persilangan, kemudian genetika kualitatif, dan lain sebagainya. Itu adalah pemulihan 2.0. Kemudian pemulihan 3.0 ini diawali dengan ditemukannya double helix, ya, informasi tentang DNA, yang kemudian pemuliaan bisa berdasarkan marker assisted selection atau MES dan marker molekuler. Dan penemuan itu juga menggiring kita untuk memasuki pemuliaan 4.0, transformasi genetik, kemudian genome editing, dan ini saat ini saya kira
kita sudah masuki pemuliaan 4.0. Namun demikian, saya kira dalam prakteknya di lapangan, pemulia menggabungkan berbagai hal ini, ya, 2 atau lebih, ya. Jadi transformasi genetik, genome editing, atau marker assisted selection, persilangan itu melebur menjadi satu dalam rangka, saya kira, untuk mencapai tujuan merakit varietas yang baik, yang adaptif terhadap lingkungan di Indonesia. Ya. Baik, saya kira itu adalah tentang teknologi pemulihan tanaman. Lalu yang tidak kalah menariknya, yang tidak kalah pentingnya adalah pemulianya, ya, orang yang melakukan kegiatan pemulihan tanaman. Yang kita sebut ini pemulia dan revolusi pertanian. Ini Bung Karno yang menyatakan bahwa bilakah seorang pemuda atau pemudi Indonesia ahli ilmu pertanian ini mendapatkan satu padi kering yang all round itu, ya, yang bisa ditanam di lahan kering di luar Jawa, maka satu revolusi besar dapat kita jalankan di lapangan pertanian padi. Jadi kalau kita lihat sejarahnya juga bahwa revolusi hijau itu diawali juga dengan kegiatan pemulia yang menghasilkan varietas gandum yang pendek, yang produktivitas tinggi. Dan saya kira Bung Karno sangat paham dengan itu sehingga menyatakan bahwa kalau pemuda-pemudi itu bisa menghasilkan varietas-varietas yang adaptif di berbagai lingkungan di luar Jawa, maka suatu revolusi. Sehingga Bung Karno mengajak tahun 52 untuk masuk ke Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, di mana beliau menyatakan bahwa kita butuh ratusan ahli seleksi. Waktu itu belum ada istilah pemuliaan, ratusan ahli seleksi atau pemulihan tanaman, sehingga bisa menghasilkan berbagai varietas yang adaptif pada berbagai lingkungan di Indonesia, tidak hanya di Jawa, tidak hanya padi. Maka Bung Karno menyatakan ratusan. Nah, ini mari kita tengok, yaitu adalah lebih 60 tahun yang lalu, lebih dari 60 tahun yang lalu saya kira, ya. Ini Bung Karno sudah mengajak kita semua, ya. Jadi dengan ajakan ini, maka para senior kita di bidang pemuliaan ini tergugah untuk masuk pertanian, lalu kemudian menggeluti bidang pemuliaan. Jadi misalnya ada Pak Abdul Bari, Pak Andi Hakim waktu itu juga menggeluti pemuliaan, kemudian Pak Prof Amris Makmur dan lain sebagainya. Ya. Nah, apakah sekarang itu sudah tercapai apa yang diinginkan itu tahun 52 ya, ratusan. Nah, saat ini itu pemulia di Indonesia yang tercatat di PRIPI itu 925. Jadi masih ratusan, ya. Sudah tercapai sebetulnya apa yang diinginkan oleh Bung Karno. Tapi kalau kita lihat SDM pemulia tanaman yang diinginkan, kita perlu minimal, ya, 10.620 pemulia tanaman. Ya, idealnya satu orang pemulia itu melayani 1.000 sampai 3.000 orang petani. Jadi kalau ada 31 juta petani, maka sekitar itu. Dan sumber daya pemulia ini di pemerintah maupun swasta ini tidak beranjak, ya. Ini data tahun 94, data tahun 2000 bahkan mengalami penurunan. Kalau kita lihat sekarang yang tercatat di PRIPI itu plus minus 1.000 orang, ya. Nah, padahal kebutuhan pemulia itu setidaknya 4 hal ini selain daripada yang lain untuk mengembangkan teori pemuliaan. Ini adalah pemulia dasar, kemudian peningkatan kapasitas sumber daya genetik, kemudian perakit varietas, kemudian bioteknologi tanaman. Saat ini yang mendominasi adalah perakitan varietas, kemudian bioteknologi, ya, bioteknologi 30%, perakit varietas 38%, ya. Dan kita Indonesia khususnya perlu banyak pelaku pemuliaan dalam berbagai tahapan, ya, mulai dari S0, S1, S2 hingga S3 pada berbagai level. Itu SMK saya kira juga diperlukan untuk melakukan persilangan, kegiatan teknis di lapangan, seleksi dan lain sebagainya. Saya kira sangat tepat, ya, kalau adik-adik, teman-teman semua ini yang berminat untuk mengembangkan ini, karena memang bidang ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Mulai dari Bung Karno tadi menyampaikan butuh itu, kemudian juga Pak Harto juga menyampaikan pentingnya pemuliaan itu tadi, varietas unggul dan lain sebagainya, sampai kepada Presiden kita SBY waktu itu memberikan penghargaan, ya,
Waktunya tinggal 3 menit lagi. Makasih Bu Ning, ini terakhir slide-nya. Makasih sudah diingatkan. Merespon atas usulan Prof. Toto Agung ya pada saat pertemuan DBB Padi tahun 2008 bahwa penting kita memberikan penghargaan, pemerintah memberikan penghargaan kepada pemulia-pemulia berprestasi yang kemudian diberi nama Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa tahun 2009 sampai 2014, dan dari semua akil itu 15 sampai 20 orang, maka yang didominasi adalah bidang pemuliaan. Saya kira perlu kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden kita SBY pada waktu itu. Dan PRIPI tahun 2019 juga memberikan penghargaan kepada pemulia-pemulia berprestasi. Ya, di mana waktu itu Prof. Toto Agung menyatakan bahwa kita semua mengkonsumsi nasi, beras. Tapi tahukah kita siapa yang merakit IR Nampak, siapa yang merakit Ciherang, siapa yang merakit varietas yang kita hasilkan sekarang? Ya, yang kita konsumsi sekarang. Kalau bidang kita, saya kira sih kita paham, tapi apakah masyarakat kita kenal? Maka penghargaan itu sangat penting. Nah, sebagai penutup dari sesi ini adalah bahwa pemuliaan tanaman yang menjadi salah satu ujung tombak, saya kira, dalam menunjang peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian, dan sangat relevan, saya kira, dalam menunjang ketahanan pangan Indonesia. Selama 75 tahun Indonesia merdeka, telah dihasilkan 4.400 varietas tanaman, baik pangan, hortikultura maupun perkebunan, dan teknologi pemuliaan tanaman sudah sampai pada pemuliaan 4.0, namun pemulihan menggunakan 2 atau lebih teknologi tersebut secara bersama-sama. Indonesia memerlukan banyak pelaku pemuliaan dalam berbagai tahap dan pendidikan, baik S0, S1, S2, dan S3. Oleh karena itu, program studi ini mengundang teman-teman yang berminat dan berprestasi untuk masuk ke dalam program studi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Sekali lagi semoga kita semua selalu sehat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syukur atas presentasinya yang sangat menginspirasi, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman yang akan melanjutkan studi di program studi pemuliaan dan bioteknologi tanaman. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang tinggi kepada Prof. Syukur. Selanjutnya adalah presentasi yang kedua, yaitu peran bioteknologi dalam menunjang ketahanan pangan, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Sudarsono. Kepada Profesor Sudarsono. Terima kasih. Ini sebentar, ada gangguan sebentar. Terima kasih. Saya akan membacakan profil dari Prof. Sudarsono. Beliau adalah dosen dari Divisi Bioteknologi Tanaman, kemudian merangkap juga sebagai Ketua Divisi. Pada saat ini beliau menyelesaikan S1-nya di Agronomi IPB, S2 dan S3-nya di Horticultural Science and Crop Science di North Carolina State University di Amerika Serikat. Beliau fokus pada penelitian untuk memahami ketahanan penyakit dan toleransi cekaman abiotik dengan pendekatan whole plant, seluler, dan molekuler. Penelitian yang saat ini sedang beliau tekuni adalah marker molekuler untuk analisis genetik dan diversitas berbagai spesies palma, serta mendukung pemuliaan Phalaenopsis untuk ketahanan penyakit. Kepada Prof. Sudarsono, saya persilahkan. Silakan Bapak, waktunya 25 menit. Oke, siap Ibu Ning, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak Dekan, Bapak Ketua Jurusan, dan para dosen di Prodi Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman, serta teman-teman sekalian yang kebetulan hadir dalam webinar hari ini. Saya bersyukur oleh panitia diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit pemikiran
terkait dengan peran bioteknologi dalam mendukung ketahanan pangan. Baik, saya tadi sudah disampaikan sebagai salah satu guru besar di Departemen Agronomi dan Hortikultura, kemudian beberapa public domain yang terkait dengan aktivitas saya itu bisa diakses di link public domain yang saya sampaikan di slide ini. Kemudian seperti tadi disampaikan, jadi dalam fungsi saya sebagai guru besar, saya fokus meneliti kepada pemahaman tentang resistensi dan toleransi menggunakan tanaman lengkap ataupun menggunakan seluler dan juga molekuler, pendekatan molekuler. Yang saat ini sekarang saya sedang tertarik atau banyak melakukan penelitian tentang berbagai hal tersebut, terutama di tanaman palma dan juga membantu dalam pemeliharaan Phalaenopsis untuk ketahanan terhadap penyakit yang menyerang tanaman tersebut. Jadi bagi teman-teman yang barangkali tertarik untuk mempelajari ataupun bekerja dengan penerapan potensi bioteknologi dalam pemeliharaan tanaman itu silahkan bergabung ke program studi pemeliharaan tanaman dan bioteknologi di SPSIPB, dan mungkin kalau memang ingin mendalami lebih banyak tentang bioteknologi tanaman nanti bisa bergabung dengan divisi biotek. Baik, saya mengelaborasi sedikit tentang tadi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Sugut. Ya, jadi bagaimanapun kita sudah mengakui bahwa peran pemeliharaan tanaman itu telah berhasil ya mengatasi berbagai permasalahan yang saat ini atau beberapa tahun sebelumnya itu diprediksi akan menjadi masalah ya. Namun demikian ada beberapa tantangan yang tetap harus diantisipasi ya, terutama dalam kaitannya dengan penyediaan pangan di masa yang akan datang. Bagaimanapun salah satu kunci itu adalah peningkatan produktivitas tanaman, dalam hal ini adalah kuantitas hasil dan juga peningkatan kualitas hasil tanaman. Karena nanti kita akan tahu bahwa hal ini sangat berkaitan dengan stakeholder manusia yang supply dari produk pangan kita itu. Nah, pendekatan pemeliharaan tanaman ini kita sudah pahami sebagai kekuatan penghela atau driving force-nya, sedangkan pengembangan teknologi produksi budidaya ini lebih kepada faktor pendukungnya atau supporting force-nya. Ini mohon maaf bukan mengecilkan peran dari teman-teman yang bekerja di pengembangan teknologi agronomi, tetapi kenyataan tidak bisa dibantah bahwa ketika kita ingin meningkatkan produktivitas, maka peran dari pemeliharaan tanaman itu lebih dikedepankan, sedangkan teknologi produksi itu sebetulnya merealisasikan apa yang sudah dikembangkan oleh teman-teman dari pemeliharaan tanaman untuk bisa terrealisasi seperti potensi genetiknya. Oke, jadi pada awal perkembangannya tentu kita memahami bahwa pendekatan pemeliharaan itu memanfaatkan genetika Mendel, ya, dalam hal ini basisnya adalah hibridisasi seksual untuk mendapatkan segregan dan rekombinan bagi pengembangan kultivar baru yang tentunya lebih relevan pengguna dari produk pemeliharaan tanaman itu. Kemudian prasyarat yang kita sudah harus pahami dalam kaitannya dengan pemeliharaan tanaman itu adalah harus ada keragaman dalam populasi tanaman yang kita bekerja supaya nanti keragaman yang ada itu bisa dirakit menjadi kultivar tanaman elit yang kita inginkan. Tentu kembali mesti menjawab pada permintaan konsumen yang menjadi pengguna dari produk pemeliharaan tanaman kita. Dan plasma nutrah tanaman sebagai sumber keragaman sifat-sifat yang diinginkan tentu harus tersedia ya. Nah, jadi seringkali saya sampaikan bahwa
omong kosong bahwa kita bekerja dengan pemeliharaan tanaman, tapi tidak punya ya plasma nutfah dari tanaman yang kita bekerja. Nah ini tentu akan sulit kita merealisasikan apa yang kita inginkan, meskipun kita mempunyai ilmu yang terkait itu setinggi langit ya. Tapi kalau bahan tanaman sebagai plasma nutfahnya sumber keragaman itu tidak ada di tangan kita, maka itu menjadi sia-sia ya. Kecuali ya kita berkolaborasi dengan institusi ataupun lembaga lain yang mempunyai akses untuk plasma nutfah itu. Dan ini biasanya menjadi kendala bagi teman-teman yang bekerja di perguruan tinggi, karena pada umumnya kita menghadapi kendala di dalam penyediaan plasma nutfah yang harus kita gunakan dalam perakitan kultivar elit yang akan kita kembangkan. Nah ini makanya ke depan sepertinya memang peneliti-peneliti perguruan tinggi dengan peneliti-peneliti di lembaga litbang ataupun dari stakeholder private company itu memang mesti bisa bekerja bersama lebih baik ya, sehingga yang mana lembaga litbang itu biasanya banyak mempunyai plasma nutfah, tetapi kadang-kadang terkendala dalam SDM untuk melakukan kegiatan pemeliharaan tanamannya. Ya, sedangkan perguruan tinggi karena kita banyak mempunyai resource mahasiswa dan juga dosen-dosen peneliti yang bekerja di bidang tersebut, itu biasanya lebih berlimpah dalam SDM, tetapi kadang-kadang tidak memiliki atau kekurangan dalam sisi plasma nutfahnya. Sehingga itu kolaborasi antara dua institusi ini mestinya ke depan itu perlu kita terus tingkatkan agar hasilnya itu nanti bisa dinikmati Indonesia, bukan hanya dinikmati oleh perguruan tinggi ataupun oleh lembaga institusi masing-masing, tetapi kita bekerja untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita sudah melihat bahwa bukti keberhasilan penerapan pemeliharaan tanaman itu kita sudah saksikan bersama sebagai generasi tahun saya lahir 60-an dan kemudian sekarang sudah tahun 2021 ya. Jadi hasil-hasil itu kita sudah sama-sama saksikan, di mana produksi pangan bisa dikatakan melimpah ya, dalam hal kuantitas, sehingga prediksi Robert Malthus tentang kemungkinan terjadinya kelaparan bagi umat manusia itu menjadi tidak terrealisasi. Ya. Ini merupakan kontribusi nyata dari pemeliharaan tanaman yang kemudian didokumentasikan dalam jargon revolusi hijau. Dan hal itu tidak terbantahkan. Terpenuhi selera konsumen juga merupakan hasil dari penerapan pemeliharaan tanaman, ya, terkait dengan kualitas produk dan tersedianya aneka produk pertanian yang secara alam, ya, di alam kita tidak menemukan hal itu. Coba barangkali kalau kita berpikir ada padi rojo lele, ya, itu mempunyai kualitas yang sangat disenangi oleh konsumen. Tapi kenyataannya adalah tinggi dari padi rojo lele itu mungkin setinggi manusia dewasa, sehingga untuk saat ini sulit untuk diterapkan di lapangan. Tetapi dengan pendekatan pemeliharaan tanaman kita bisa menemukan padi yang seperti rojo lele. Dalam artian kualitas dan produk dari padinya itu sama dengan rojo lele, tetapi mempunyai ketinggian tanamannya yang barangkali jauh lebih manageable dibandingkan rojo lele yang asli. Nah, itu adalah ilustrasi bahwa secara di alam kita tidak menemukan padi seperti itu, tetapi dengan menggunakan pendekatan pemeliharaan tanaman berhasil didapatkan produk yang demikian itu, sehingga lebih bisa memenuhi permintaan dari stakeholder terhadap produk dengan kualitas yang lebih baik. Nah, yang perlu kita juga sadari adalah tantangan masa depan bagi pemeliharaan tanaman itu adalah karena sifat manusia yang banyak maunya dan tidak pernah puas dengan hanya apa yang tersedia di alam. Berarti perlu menyediakan produk, terus menyediakan produk sesuai dengan permintaan stakeholder.
Nah, ini yang perlu disadari adalah permintaannya berubah-ubah, berarti tantangan bagi pemulia tanaman masa depan tentu harus mengantisipasi perubahan yang ada tersebut. Kemudian yang kita juga tidak bisa elakkan, ternyata jumlah penduduk terus meningkat, saat ini sudah mencapai lebih dari berapa? 3 atau bahkan mendekati 5M ya, penduduk dunia, yang kemudian semuanya itu mesti disuapi dengan produk pangan, ya, satu cara atau cara yang lain. Dan di satu sisi yang lain, banyaknya manusia yang mengokupasi permukaan bumi ini menghilangkan lahan produktif yang ada, sehingga terjadi penurunan lahan produktif yang perlu diantisipasi dengan terobosan produktivitas agar penyediaan pangan tetap terpenuhi. Karena meningkatnya kendala biotik, misalnya penyakit, hama, serta cekaman abiotik, lahan marginal yang bersekaman, akibat perubahan iklim, climate change, tentu perlu kita antisipasi dengan pengembangan mekanisme resistensi dan pengembangan mekanisme toleransi untuk mengantisipasi masalah tersebut. Dan ini menjadi tantangan bagi pemulia tanaman ke depan, karena kalau kita tidak mampu mengatasi hal tersebut, maka potensi genetik dari tanaman yang sudah kita rakit itu akan menjadi sia-sia, karena tidak akan bisa terrealisasi dalam kondisi ada kendala biotik dan juga ada kendala sekaman abiotik. Ya, oleh karena itu, bagi Anda yang ingin bekerja di pembelian tanaman, saya rasa mengenali atau mengembangkan mekanisme resistensi dan toleransi ini perlu terus kita pikirkan, agar ke depan ketika climate change itu mengarahkan kita untuk menghadapi kendala biotik dan kendala abiotik, itu kita sudah punya antisipasi mekanisme untuk mengatasi hal tersebut. Berikutnya perlu kita mengembangkan varietas tanaman yang produktivitasnya lebih baik. Dalam hal ini varietas tanaman yang ditanam dalam luasan sama tetapi produktivitasnya lebih tinggi, atau ditanam dalam luasan yang lebih sempit tetapi produktivitasnya sama dengan saat ini. Ya, jadi itu perlu juga menjadi garis bawah yang penting untuk kita pahami, bahwa kalau kita tidak menjawab pertanyaan ini, maka tentu pada suatu saat nanti akan terjadi permasalahan akibat kondisi masa depan yang menurut kita akan lebih challenging daripada yang saat ini kita hadapi. Oke, potensi kendala dalam pemilihan tanaman yang juga perlu kita antisipasi adalah ketika eksplorasi keragaman sudah maksimal, maka dampaknya adalah genetic gain dari kegiatan pemilihan tanaman itu akan mulai menurun. Tidak sebesar yang sebelumnya ketika keragaman itu masih sangat besar. Dan ini tentu akan menjadi kendala dalam usaha kita untuk mendapatkan lonjakan produktivitas, karena genetic gain yang mulai melandai itu mencegah kita untuk mendapatkan lonjakan produktivitas yang signifikan dari kegiatan pembelian tanaman yang kita lakukan. Kemudian yang perlu juga diantisipasi ketika donor gen unggul tidak tersedia, maka kita tidak bisa merakit kultivar baru dengan sifat unggul yang diinginkan tersebut. Dan ini umum terjadi untuk sifat resistensi dan toleransi. Makanya tadi saya garis bawahi bahwa dengan adanya climate change yang sudah menjadi hal yang umum kita terima, itu berpotensi mengarah kepada adanya hama penyakit baru dan kemudian juga berkembangnya lahan yang berpotensi masalah abiotik. Yang itu tentu jawabannya harus ada sifat resistensi dan toleransi baru yang barangkali mungkin belum kita antisipasi sekarang. Untuk itu perlu dicari dan dikembangkan keragaman plasmanuta baru dengan karakteristik yang diinginkan, eksplorasi dan pemanfaatan kerabat liar yang dalam hal ini berhadapan dengan
adanya inkompatibilitas atau sexual barrier antar spesies atau order taksonomi yang lebih tinggi. Kemudian eksplorasi mutagenesis untuk mendapatkan mutan yang membawa gen resisten atau mekanisme toleransi baru, tetapi masalahnya hal itu sering berhadapan dengan adanya negative mutation yang tidak kita kehendaki. Jadi berbagai solusi sudah ada alternatifnya, tetapi ada juga kendala yang mengikuti hal tersebut, sehingga perlu dicarikan juga alternatif pendekatan-pendekatan yang bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Bagaimana dengan bioteknologi modern? Jadi ini hanya sekedar gambaran saja dari kalau kita melihat dari sisi sumbu waktu dan sumbu biaya, itu kita mengenal ada bioteknologi tradisional dan juga bioteknologi modern. Kalau bioteknologi tradisional biasanya diilustrasikan dengan fiksasi nitrogen menggunakan organisme dan juga melalui fermentasi produk yang juga memanfaatkan mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Namun demikian, yang tradisional biotek ini pada umumnya memiliki keterbatasan. Baru kemudian berkembang dengan berbagai pemahaman baru yang didapat sejalan dengan perkembangan ilmu di bidang biologi, biokimia, fisiologi, dan berbagai hal, akhirnya memunculkan alternatif teknik yang barangkali bisa mensupport pengembangan pemulihan ke depan, mulai dari yang sederhana, kultur jaringan, fusi protoplas, kultur haploid, kemudian marker molekuler, rekayasa genetika, genom transcriptome sequencing, genome editing, dan entah kita masih belum tahu ke depan akan terjadi perkembangan kemana lagi. Ini saya rasa masih terbuka hal-hal yang terus akan dikembangkan oleh manusia, karena manusia oleh Yang Maha Kuasa dilengkapi dengan pikiran yang mana bisa melihat apa yang ada di alam, kemudian meniru apa yang dilihat itu untuk keperluan yang diinginkan oleh manusia itu. Sehingga ke depan kita masih berharap ada macam-macam teknologi lain yang barangkali masuk dalam rumpun bioteknologi yang siapa tahu akan bisa dimanfaatkan oleh pembelian tanaman. Nah, dalam beberapa slide ini saya ingin menunjukkan bahwa bioteknologi ini yang tadinya hanya dianggap sebagai alat, itu sekarang sudah mulai menjalankan fungsinya sebagai tidak hanya alat tetapi necessary partner yang harus kita gunakan dalam rangka menjawab permasalahan yang ada. Jadi tidak hanya sekedar tool lagi, tapi ini menjadi satu hal yang perlu kita gunakan sebagai bagian dari usaha untuk mencari pemecahan masalah yang ada. Bioteknologi modern menurut saya harus menjadi partner dalam mencari pemecahan masalah masa depan, karena dalam hal ini bioteknologi tradisional belum mampu menjawab tantangan peningkatan produktivitas masa depan karena keterbatasan solusi yang diberikan. Tetapi di sisi lain, bioteknologi modern diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang harus dihadapi dan harus menjadi partner, bukan lagi sekedar alat untuk menghadapi tantangan tersebut. Mohon maaf Pak Dar, waktunya tinggal 3 menit lagi. Baik, siap. Ini beberapa hal yang saya sampaikan, mulai dari kultur jaringan sampai bioteknologi modern. Sekedar ilustrasi saja, kultur jaringan sudah mulai dimanfaatkan untuk memperbanyak elite genotype. Ini sudah digunakan pada kelapa sawit, kakao, tanaman perkebunan lainnya. Kemudian varian tanaman yang sifat-sifat unggul itu bisa kita gunakan untuk menghasilkan mendapatkan karakter yang tidak tersedia sebelumnya. Produksi tanaman haploid juga sudah mulai terasa manfaatnya untuk mensupport dan menjadi partner dari pemulihan tanaman. Kemudian fusi protoplas dan hibridisasi dalam hal-hal tertentu juga bisa mengatasi kompleksitas pemulihan tanaman untuk jenis-jenis tanaman poliploid terutama. Dan ini sangat
kompatibel sebagai partner dalam kaitannya dengan pemilihan tanaman. Marker molekuler kita tahu sudah juga membantu dalam hal mengkarakterisasi SDG maupun juga membantu dalam penerapan pemilihan tanaman sendiri menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian rekayasa genetika, salah satu kuncinya itu adalah membuat unavailable gene pool menjadi available. Ya, yang tadinya tidak bisa diakses dengan hibridisasi menjadi bisa diakses dengan hibridisasi, sehingga membantu dalam menjadi partner untuk pemilihan tanaman yang sekarang kita kerjakan. Jadi ini ilustrasi saja, ketika kita bicara tentang hibridisasi, yang bisa kita akses hanya yang hijau saja. Yang kuning, yang merah itu tentu tidak bisa diakses karena keterbatasan yang ada. Dengan genetic engineering kita bisa mengakses semua shading warna itu, sehingga bisa menjadi sesuatu yang nanti dimanfaatkan oleh peneliti dari pemilihan tanaman. Transkriptomik saya rasa membuka peluang lebih banyak untuk mengembangkan marker, dan ini tentu sangat bermanfaat bagi partner untuk pemilihan tanaman. Dan terakhir yang kita sangat ini kan adalah genome editing, di mana ini ditargetkan untuk perubahan spesifik gen-gen target secara presisi guna memperoleh keragaman SDG yang kita perlukan. Dan menyediakan SDG yang diperlukan guna menghadapi kendala biologis, sekaman lingkungan, dan berbagai kendala lainnya di masa depan itu sangat diperlukan, dan genome editing barangkali bisa membantu untuk melakukan hal itu. Terakhir, pemilihan tanaman telah terbukti mampu menjadi driving force untuk merealisasikan lompatan produksi tanaman hingga terrealisasi menjadi green revolution. Dengan memanfaatkan bioteknologi sebagai necessary partner, ke depannya pemilihan tanaman dapat menjadi driving force yang kedua kalinya untuk merealisasikan kembali lompatan produksi tanaman melalui apa yang dipersepsi sebagai gene revolution. Ya, itu slide terakhir saya, dan saya ucapkan terima kasih pada panitia yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan presentasi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Sudarsono atas penjelasan mengenai peran bioteknologi dalam upaya untuk menunjang ketahanan pangan. Jadi sekarang sudah dianggap sebagai necessary partner bagi pemulia, bukan lagi sebagai tools, sekedar tools, tapi sudah sudah menjadi necessary partner ya Pak Dar ya, sudah sangat-sangat diperlukan untuk agar loncatannya itu bisa lebih signifikan. Saya rasa itu sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Syukur dan Pak Sudarsono. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman melalui chat. Mungkin saya masukkan dulu ke yang untuk Pak Syukur. Mungkin pertama adalah dari Abdul Aziz, Bapak Abdul Aziz. Mengapa jumlah pemulia di Indonesia sedikit dan cenderung dianggap kurang? Apa faktor-faktornya, Pak? Nah, ini tadi pertanyaannya. Kemudian juga tanggapan mengenai mengapa S1 sudah tidak ada lagi jurusan pemulihan tanaman. Ya, kemudian saya rasa itu dulu Pak Syukur mungkin. Saya tunggu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ning, Pak Aziz atas pertanyaannya. Mengapa jumlah pemulia masih relatif sedikit ya? Belum sesuai dengan harapan kita ya jumlahnya. Tadi juga dikaitkan dengan program studi S1 barangkali. Juga saya kira kata-kata pemuliaan tanaman ini kalau di level sekolah menengah atas itu belum terlalu familiar ya, pemulihan tanaman ya. Kalau bioteknologi itu lebih familiar ya karena ada di SMA itu bioteknologi dan sebagainya, ada pelajaran di SMA. Tapi kata-kata pemuliaan, ketika katakan pemulia dan pemuliaan itu masih belum familiar. Sehingga ketika walaupun di dikti itu ada kesempatan untuk dibuka program studi S1, bahkan namanya pemulihan tanaman, itu ketika dibuka oleh salah satu perguruan tinggi di Sulawesi untuk program studi S1, peminat untuk masuk ke program studi itu
itu belum sesuai dengan harapan. Ya, jadi dengan demikian maka berarti perlu untuk mensosialisasikan terutama kata pemuliaan ini ke level-level SMA gitu, masih kurikulum SMA dan lain sebagainya. Itu saya kira belum ada begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika masuk ke S1 ini juga sangat terkait dengan sumber daya dosen yang ada, ya. Dosen yang ada yang akan membimbing tentunya ke mahasiswa S1 untuk masuk ke dalam topik penelitiannya, ya. Jadi kalau misalnya tidak ada sumber daya pemulia di perguruan tinggi itu, ya betul tidak ada yang menggeluti itu. Terutama kalau program studi pemulihan tidak ada, berarti kan masuk ke bidang atau masuk ke departemen jurusan agronomi atau agroteknologi. Nah, mahasiswa atau calon lulusan yang akan mengambil bidang pemuliaan kalau tidak ada dosennya tentu ini. Nah, dosen ini yang terus-menerus berkurang kelihatannya. Ya, di IPB itu dosen divisi pemuliaan itu 12, bioteknologi juga tidak terlalu jauh, 12 juga, saya kira 24 totalnya. Kalau misalnya mahasiswa yang bergerak atau yang berminat untuk itu dikalikan 3, kalau di AGH itu 20-an kali 360-an dari hampir 200 atau 175 mahasiswa. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga ini lulusan. Ya, jadi lulusan ini sangat ditunjang oleh tempat bekerja. Ya, jadi selain daripada di lembaga pemerintah, kemudian perguruan tinggi, juga perusahaan-perusahaan swasta. Nah, sesungguhnya perusahaan-perusahaan swasta di pertanian ini sangat membutuhkan bidang ini, ya. Jadi selama ini yang direkrut itu adalah lulusan S1 untuk agronomi, tapi juga mengambil topik penelitian pemulihan. Nah, jadi ini daya tariknya sebetulnya cukup tinggi, tetapi masalahnya tadi adalah kepeminatan bagi mahasiswa dan sumber daya dosen yang mengarahkan ke mahasiswa itu yang masih kurang. Nah, selain itu, senior-senior kita juga menyampaikan bahwa bagi sebagian orang pemulihan tidak menarik karena penelitiannya lama dan image lama ini yang perlu dirubah di mahasiswa. Jadi selama ini kita mengalami bahwa untuk mahasiswa S1 ya penelitian tidak boleh lebih dari 6 bulan. Ya, walaupun kegiatan pemulihan tanaman itu lama, tapi dia mengambil part. Nah, saya kira informasi ini yang belum sepenuhnya diketahui oleh mahasiswa. Jadi kalau pemulihan itu di image-nya itu adalah susah dan lama begitu. Padahal tidak demikian, kita coba untuk merubah itu. Jadi mudah-mudahan dengan webinar semacam ini, kemudian sosialisasi di berbagai kesempatan begitu dan lain sebagainya, bahwa pemulihan ini sangat penting seperti sampai Prof. Sudarsono tadi dalam berbagai ketahanan pangan, kemudian ketersediaan sumber daya yang kemudian diikuti dengan paket teknologi sehingga produktivitas meningkat dan sebagainya, itu sangat penting. Saya kira itu, Bu Ning. Ya. Terima kasih Pak Syukur. Ini ada pertanyaan untuk Pak Sudarsono. 2 pertanyaan sekaligus kayaknya agak bersambungan dari Bapak Teguh Wijayanto dan dari, nah ini rupanya sama dengan dari beliau juga, yaitu bagaimana regulasi perkembangan dan penggunaan teknik bioteknologi khususnya rekayasa genetika di Indonesia, bagaimana regulasinya. Kemudian bagaimana pendapat Pak Dar mengenai pro kontra tentang GMO dan apakah sudah ada produk GMO yang dilepas? Mungkin itu dulu Pak Darsono, silakan. Yeah. Jadi regulasi, kalau pertanyaan tentang regulasi produk GMO itu sudah ada karena aturan-aturan yang terkait dengan masalah keamanan pangan, keamanan lingkungan dan keamanan pakan itu perangkat regulasinya sudah tersedia, jadi itu sudah diikuti oleh para pengguna ataupun produsen GMO yang akan melepas varietas GMO itu di Indonesia, ataupun juga oleh peneliti yang bekerja dengan produk GMO yang nantinya tentu untuk tujuan penelitian maupun juga untuk tujuan komersial ya, itu sudah tersedia. Jadi sebetulnya kita
termasuk negara yang telah siap untuk mengimplementasikan aturan-aturan terkait dengan GMO tersebut ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan persepsi tentang pro dan kontra. Menurut saya namanya manusia, di mana kita punya akal yang kemudian bisa dipakai untuk berpikir, dan pikiran tentu akan dipengaruhi oleh latar belakang intelektual dari masing-masing. Sehingga ada pro dan kontra terhadap sesuatu itu menurut saya biasa saja, dan itu bisa kita pahami, tidak perlu dimasalahkan. Yang penting itu justru adalah memahami bahwa ini ada necessary partner yang bisa kita manfaatkan dalam kaitannya dengan menjawab permasalahan ke depan. Nah, yang perlu kita antisipasi adalah bahwa necessary partner itu mesti kita kuasai, dan kapanpun dia diperlukan kita harus siap mengimplementasikan. Regardless itu nanti ada pro dan kontra yang lain-lain, itu tentu itu masalah lain ya, karena namanya manusia juga bisa berubah. Sekarang merasa nggak perlu jadi ada pro kontra, boleh saja. Tapi ke depan ketika tantangan itu sudah di depan mata, maka kita kadang-kadang terus kemudian menghilangkan juga pro kontra itu ya. Karena kita lebih urgent untuk menjawab tantangan yang ada. Jadi bagi saya, menurut saya ada pro kontra biar saja berjalan, tidak masalah, karena toh memang kita masih ada alternatif yang lain. Jadi kita bisa saja menggunakan alternatif yang ada itu. Tapi ke depan kalau memang kita mesti mulai memanfaatkan hal itu, ya tentu kita akan lain lagi. Kemudian yang masalah lepasan GMO itu saya rasa sampai saat ini kalau dilepas dalam konteks seperti melepas varietas baru itu belum ada. Jadi tetapi kalau dalam arti sudah mendapatkan sertifikat aman pangan, aman lingkungan, aman pakan, itu beberapa sudah keluar sertifikat tiga-tiganya untuk produk terutama jagung dan kedelai barangkali ya. Dan itu kemudian yang sedang berproses juga banyak, karena setiap semester itu tim pengkaji keamanan pangan, keamanan lingkungan, dan keamanan pakan itu selalu bekerja menelaah usulan-usulan produk GMO baru yang diajukan oleh private company maupun juga institusi-institusi plat merah ya. Jadi mereka mulai mengajukan produk-produknya untuk dikaji kemungkinan aman pakan, aman pangan, dan aman lingkungannya. Ya. Nah, nanti kalau itu semuanya sudah selesai, baru tentu mereka akan melepas varietas itu sesuai dengan aturan baru yang baru saja keluar belum sampai sebulan. Jadi pelepasan varietas GMO tentu tidak sama dengan varietas yang pembelian tanaman, dan itu aturannya baru muncul kira-kira sebulan yang lalu. Sehingga saya tidak akan surprise dalam beberapa waktu ke depan itu akan segera dilepas varietas-varietas yang berbasis pada GMO. Ya. Mungkin demikian, Ibu nih. Terima kasih Pak Dar atas pencerahannya. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir, mungkin ini bisa dijawab Pak Syukur dari Pak Hengki. Pak Hengki menanyakan bagaimana peran kita dalam food estate. Nah, mungkin ini bisa dijawab singkat oleh jadi ada tantangan nih, terutama IPB katanya ditantang untuk terlibat dalam food estate. Silakan Pak Syukur, mungkin singkat saja dijawab. Ini makasih Bu Ning. Ini Prof Hengki, ini pertanyaan politis nih. Prof Hengki kalau pertanyaan politis kita jawab politis juga seharusnya. Kita dalam perguruan tinggi saya kira siap untuk mengkaji ya, mengkaji dari segi saintifik apakah food estate itu realistis atau tidak, dan juga saya kira menghubungkan dengan hasil-hasil kajian atau yang pernah dilakukan food estate, mengapa gagal gitu misalnya kalau itu gagal, dan apa yang perlu diperbaiki. Saya kira peran perguruan tinggi khususnya IPB adalah membuat kajian akademik yang sebaik-baiknya agar food estate tidak gagal untuk yang kedua atau kesekian kalinya, saya tidak tahu, yang kesekian kalinya. Tentu varietas ini kaitannya dengan pemuliaan, kita selalu itu menyiapkan ya varietas-varietas yang toleran,
tahan terhadap cekaman biotik, toleran abiotik. Tadi saya kira sepakat ya, Prof. Hengki, food estate itu kalau dikembangkan skala luas, tentu lahan-lahan yang akan dikembangkan tidak mungkin sama, tidak mungkin seragam, ya, antar satu dengan lain tempat. Nah, oleh karena itu tantangan kita tentunya selain daripada varietas yang sudah ada, 300-an saya kira lebih varietas tanaman padi itu yang sudah ada, kita juga mulai juga saya kira, bukan mulai, sudah saya kira untuk berbagai ekosistem di Indonesia itu untuk lahan, bahkan ada juga yang mengkaji untuk lahan banjir begitu ya. Juga itu saya kira yang sangat ekstrim untuk lahan banjir, bagaimana varietas untuk lahan banjir, lahan gambut, kemudian lahan masam, lahan basah dan lain sebagainya, 44 ekosistem saya katakan tadi. Itu sebagian sudah ada varietas yang tadi, sebagian juga saya kira perlu adanya kajian yang mendalam juga kaitannya dengan lokasi-lokasi pengembangan. Saya kira itu tantangan bagi kita untuk pemulihan, terutama pemulihan padi, untuk juga mengimbangi kebijakan itu. Ya, kalau misalnya dia dikembangkan di suatu wilayah, maka kita harus menyiapkan varietasnya. Apakah sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, maka yang sudah kita kembangkan sekarang bisa diaplikasikan. Kalau belum, saya kira kita harus tetap menggiring itu. Ya, saya kira itu ya, Bu Ning, sebagai akademisi kita siapkan naskah akademiknya yang sangat baik agar tidak gagal lagi ya. Pro kontra saya kira selalu ada, Prof. Hengki, baik di luar maupun di dalam internal sendiri, diskusi-diskusi di dalam internal juga ada juga yang kontra, ada yang pro. Saya kira itu sesuatu yang lumrah, tadi Prof. Dar sudah menyampaikan, pro kontra sesuatu kebijakan itu pasti, atau sesuatu teknologi itu pasti selalu ada. Kita sebagai akademisi, sebagai saintis, saya kira tidak menafikan itu suatu tantangan bagi kita, justru itu yang membuat kita menjadi kuat. Saya kira itu bening, karena pertanyaannya adalah politis, jawabannya juga politis, bening ya. Terima kasih. Jawabannya sudah cukup. Semoga nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan Pak Hengki. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ada beberapa yang mirip, tapi ini pertanyaan akan tetap kami serahkan kepada narasumber dan akan dijawab melalui email oleh Prof. Dar dan Prof. Syukur. Kepada kedua narasumber kita yang luar biasa pagi ini, kepada Prof. Syukur dan Prof. Sudarsono, terima kasih atas presentasi yang sangat menginspirasi pagi ini, dan untuk itu saya kembalikan kepada host kita, Ibu Dewi Sukma, untuk menyerahkan sertifikat kepada Prof. Syukur dan Prof. Sudarsono. Saya mohon izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ning yang sudah memandu sesi ini. Terima kasih Prof. Syukur dan Prof. Sudarsono atas presentasinya. Prof. Syukur dan Prof. Sudarsono memiliki PR untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Mudah-mudahan nanti kami rangkum dan akan dikirim via email ya, di-blast ke semua peserta. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan sesi ini. Sebagai tanda terima kasih, kami sampaikan sertifikat dari pimpinan departemen kepada para narasumber. Prof. Muhammad Syukur, terima kasih atas ilmunya dan juga dukungannya selalu. Prof. Sudarsono yang sangat mendukung kita semua, terima kasih atas ilmunya, semoga berkah. Kemudian juga Ibu Ning, Dr. Tri Kusmaning Tias yang selalu setia memandu PS, mengawal kita dalam menjalankan program studi. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian sesi pertama sudah selesai. Selanjutnya saya alihkan dulu ke Ibu Sinto untuk melanjutkan sesi 2. Silakan Bu Sinto.